Good morning, everyone. How are you? I hope all of you are doing great at home. Let me be the first to congratulate you on being a 9 graders this year. Welcome to grade 9. Let me introduce myself. My name is Maria and I am your English teacher this year. I hope all of you will enjoy learning English with me this year. This is the book we are going to use. Ini buku yang akan kita pakai. Saya harap kalian semua sudah membawa bukunya dari sekolah. And I will ask you first. When your friends bring you a good news, what will you do? Or what will you say? Kalau ada teman kalian yang membawa kabar gembira atau memberitahu kalian kabar gembira, apa tanggapan kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Atau apa yang akan kalian katakan? Kabar gembira itu bisa jadi dia memenangkan sesuatu, contohnya I won a handball competition. Atau dia memperoleh nilai baik, I got 100 on math test. I passed the final exam, saya lulus loh. Or I finished a very hard project, saya baru saja menyelesaikan project yang sangat sulit. Tanggapan yang perlu kita berikan itu adalah yang akan kita pelajari hari ini. I hope all of you have read your book on chapter 1. The title of chapter 1 is Congratulations. Jadi hari ini kita akan belajar menanggapi ketika seseorang memberi kita kabar gembira. Kalau ada kabar gembira yang diberikan kepada kita, tanggapan kita biasanya apa? Kita tentu akan memberi ucapan selamat. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana memberi ucapan selamat in English to someone, to your friends, to your family, to your college, to your teacher. Kalau kalian perhatikan di buku, ada beberapa contoh cara memberi ucapan selamat dari percakapan-percakapan yang ada di buku. Contohnya di percakapan pertama kita lihat there's a dialogue between Lina and her friends and teacher. The teacher said, "The winner of the storytelling competition in this class is Lina. Congratulations, Lina." And then her friend said, "Congratulations, Lina." Baru Lina menjawab, "Thank you, ma'am. Thank you, everybody." Kalian perhatikan tanda yang saya garis merah atau dilingkari merah. Di percakapan kedua juga temannya memberi ucapan selamat dengan mengatakan, "Congratulations for being the champion of the class, Lina." Di percakapan berikutnya, kita bisa lihat yang lain. Temannya langsung bilang, "Congratulations, Lina. It's your dream to go to the school storytelling competition, isn't it?" Dari beberapa contoh tadi, kita bisa simpulkan, coba kata apa yang dipakai untuk memberi ucapan selamat? Kata apa? Ya, kata yang dipakai di contoh-contoh tersebut adalah kata congratulations. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, pada pengguna bahasa Inggris, kata yang dipakai tidak hanya congratulations. Memang umum dipakai congratulations, tapi ada beberapa variasi lain. Kita lihat contohnya. Yang sangat sering dipakai juga cukup ringkas, cukup dengan mengatakan congrats. Congratulations, itu biasa. Atau congratulations for you. That's fantastic. That is excellent. Or that is awesome. Bisa dipilih salah satu. Or good job. Well done. Way to go. That's a wonderful news. I'm so excited to hear that.
I'm so happy for you. Saya ikut senang. Kalau kita ingin menekankan ucapan selamat yang kita berikan, bahwa kita benar-benar ikut merasa senang, kita bisa menggabungkan 2 atau 3 expression ini. Contohnya, that's fantastic. I'm so excited to hear that. Congratulations. Itu kalau menggabung 3. Kalau 2, contohnya kita ambil apa ya? Well done. Congratulations for you. Jadi silakan digabungkan 2 atau 3 untuk lebih menekankan ucapan selamat yang kita berikan. Bentuk ucapan selamat sering juga dengan menggabungkan congratulations on, kemudian kita sebutkan peristiwa apa yang atau pencapaian apa yang dicapai oleh orang tersebut. Misalnya, congratulations on your success. Congratulations on your new job. Congratulations on your achievement. Congratulations on your wedding. Atau pola lainnya adalah dengan congratulations on, kemudian ditambah kata kerja yang ditambah ing. Contohnya, congratulations on winning the 5K marathon, Alia. Ini untuk Alia yang sering menang maraton ya. Jadi kata win ditambah ing menjadi winning. Jadi kita pakai congratulations on winning. Sebutkan eventnya apa. Yang berikutnya, congratulations on being 9C class leader. B ditambah ing. Selamat telah menjadi ketua kelas 9C, contohnya. Yang berikutnya, congratulations on passing your exam. Selamat, udah lulus ujian. Oke. Kemudian dalam situasi yang lebih formal, misalnya ketika kita harus menulis ucapan selamat dalam surat atau email, atau memberi ucapan selamat ketika berpidato, atau memberi ucapan selamat kepada orang yang lebih tua, kita bisa menggunakan expression yang lebih formal. Contohnya ini ada beberapa. I'd like to congratulate you on, baru kita lanjutkan dengan menyebutkan apa yang dicapai orang tersebut. Misalnya, I'd like to congratulate you on your success. I must congratulate you on your achievement. Atau, let me be the first to congratulate you on winning the 5K marathon. Atau yang terakhir, please accept my warmest congratulations. Mudah kan? Jadi memberi ucapan selamat bisa, kalau sama teman kita bisa memberi ucapan selamat dengan contoh-contoh tadi yang pertama, yang pendek-pendek, mulai dengan congrats, congratulations, congratulations for you, atau cukup good job, well done, atau I'm so happy for you, bisa dengan menggabung tadi. Atau kita bisa menggunakan yang lebih panjang sedikit, kita bisa pakai kata on, congratulations on your success, congratulations on your wedding, congratulations on your new phone, congratulations on your achievement. Dan yang terakhir tadi kita pelajari bahwa yang berikutnya itu congratulations ditambah kata kerja ditambah ing. Congratulations on winning something. Congratulations on being menjadi apa. Congratulations on passing your exam dan sebagainya. Kemudian dalam situasi yang lebih formal tadi kita udah belajar, ada beberapa expression yang bisa dipakai. Dan yang berikutnya adalah kalau kita diberi ucapan selamat, tentu kita harus membalas dengan ucapan terima kasih dong, ya. Jadi, respons kita yang paling gampang adalah cukup dengan memberi ucapan terima kasih. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for saying so. It's very good of you to say so. Thanks. I'm glad you think so. Atau ucapan-ucapan terima kasih
ungkapan-ungkapan lain yang telah kalian pelajari sebelumnya itu bisa dipakai untuk berterima kasih atas ucapan selamat yang diberikan kepada kita. Mudah kan? Ya. I hope all of you can use this expression to congratulate someone. Jadi saya harap mulai sekarang ketika ada teman yang mencapai sesuatu atau memperoleh sesuatu yang menggembirakan, kita bisa memberi ucapan selamat kepada mereka in English. Ya, jadi bisa langsung, bisa melalui media sosial dan sebagainya. Jadi silakan pilih yang mana yang senang kalian gunakan. I think that's the end of our lessons today. I hope you enjoy learning today with me. Don't forget to stay safe at home. Do physical distancing. Wear mask if you have to go out. And don't forget to wash your hand regularly. Bye.